4. Tiba-tiba menjadi istri. Dengan serius, aku mendesah. Sungguh, aku benar-benar masih tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi ini. Jadi, mantanku tercinta, Dante Ricciardo, sangat membenciku sampai ingin mencincang-cincang tubuhku menjadi potongan kecil, tapi, di saat bersamaan, dia juga mengatakan bahwa aku harus menikah dengannya. Dia sepertinya sudah gila. Aku mendesah lagi. Sampai saat ini, aku masih belum bisa merespon apa yang sebenarnya terjadi, dan sekarang, tahu-tahu sekarang aku sudah menjadi istrinya. Sungguh, ini sangat aneh. Apalagi saat mengingat lagi bagaimana prosesi pernikahan kami yang begitu lancar tadi, seakan-akan sudah disiapkan oleh Richard sejak lama, membuat aku dengan sangat serius mencurigai bahwa Richard sebenarnya sudah mengawasi kehidupanku jauh sebelum kami bertemu lagi hari ini. Proses pernikahan antara aku dan Richard berjalan dengan cepat, lancar dan damai. Saking cepatnya sampai-sampai aku tak sadar bahwa aku kini sudah resmi menjadi istri seorang Dante Ricciardo. Gaun pengantin bahkan sudah disiapkan dan sangat pas di tubuhku, gumamku, dengan ekspresi kosong. Ekspresiku masih kosong bahkan setelah kini aku berada satu mobil dengan Richard, entah kemana. Kita mau kemana? Gugup karena Richard tak mengatakan apapun semenjak kita resmi menikah, aku pun bertanya. Rumahku, kemana lagi? Singkat, Richard pun menjawab. Setelah menikah dengan Richard, pria itu mengatakan bahwa akan membawa aku ke rumahnya. Itu hal yang wajar karena aku sekarang istrinya, aku berpikir dengan positif dan duduk dengan tenang. Kupikir aku akan tenang sampai akhir, tapi saat mobil kami berhenti di depan sebuah rumah, aku langsung terkejut setengah mati. Di depanku ada sebuah pintu besar. Permukaan pintunya dihiasi beludru merah tua, dan pegangannya, dibuat dari emas, memiliki ukiran singa yang sangat indah. Bagi siapapun yang melihatnya, tidak salah lagi itu rumah orang yang sangat kaya raya seperti seorang raja. Ini rumah atau istana? Tanpa sadar, aku berteriak. Jangan bersikap konyol. Richard menjawab dengan acuh tak acuh, berjalan masuk. Dua orang segera menyambut dan berdiri di depan pintu begitu pintu terbuka, satu laki-laki dan satu perempuan. Di antara mereka, Richard menunjuk seorang pelayan wanita. Mayes, cuci dia. Richard memberi perintah singkat. Ya, Tuan. Pelayan bernama Mayes itu mengangguk sopan. Rawat dan jaga dia dengan baik. Ujarnya lagi, sebelum berjalan pergi. Setelah menyerahkanku pada pelayan. Baik, Tuan. Rich, tunggu. Aku mencoba mengejarnya tapi sebelum aku berhasil melangkah, dua pelayan itu langsung menghalangi jalanku. Perkenalkan, saya Joseph, kepala pelayan di rumah ini. Dan ini Mayes, pengurus rumah tangga, ucap pelayan. Laki-laki, memperkenalkan diri. Senang bertemu dengan Anda, Nona. Nona, silakan ikuti saya. Saya akan membawa Anda ke kamar Anda, ucap pelayan bernama Mayes. Membimbingku ke suatu tempat. Aku tidak sekamar dengan Richard. Aku bertanya, kebingungan. Bukankah aku sekarang istrinya? Jadi kenapa aku tidak tinggal satu kamar? Apakah aku akan dibawa ke ruang bawah tanah? Memikirkan hal itu, tubuhku langsung merinding. Untuk saat ini, saya menunggu instruksi dari Tuan Richard lebih dahulu. Jawaban Mayes membuat tubuhku semakin lemas karena yakin bahwa aku mungkin akan ditempatkan di ruang bawah tanah seperti ucapan Richard tadi. Oh, baiklah, jawabku dengan suara kecil. Namun, dugaanku ternyata salah besar. Mayes membawaku ke sebuah kamar mewah yang membuat aku terkejut setengah mati. Ini kamarku. Sungguh, aku tak pernah membayangkan akan tinggal di kamar semewah ini. Saat aku masih terbengong-bengong dengan kondisi kamarku, beberapa pelayan masuk dan Mayes mengatakan bahwa dia akan memandikan diriku seperti instruksi dari Richard tadi. Apa? Tunggu sebentar. Para pelayan lain yang muncul dari suatu tempat tadi, langsung memimpinku dengan lancar dan tegas ke sebuah ruangan. Sebelum aku bisa memahami apa yang sedang terjadi, aku sudah mendapati diriku yang kini sudah tenggelam dalam bak mandi. Mayes, ada yang tidak beres. Petik 2. Ya ampun, kulitmu tampak agak halus. Bagaimana caramu mempertahankannya? Mayes malah membahas kulitku. Biarkan aku melakukannya sendiri. Pintaku, tapi lagi-lagi Mayes membahas hal lain.
Saya melihat kapalan di tangan Anda. Apakah Anda sering mengerjakan banyak dokumen? Jika Anda mengoleskan krim ini, itu akan melembutkan kulit Anda. Terima kasih. Gugup karena tak pernah dilayani orang, aku menjawab. Anda lebih suka aroma jasmin atau aroma ros, Nona? Pelayan yang memandikan diriku bertanya. Jasmin. Kalau begitu, saya akan mengoleskan minyak jasmin untuk membuat tubuh Anda rileks. Percakapan mengalir begitu lancar, dan tingkah laku mereka begitu anggun sehingga aku pun tidak punya ruang untuk menolak. Aku benar-benar belum bisa merespon apa yang sebenarnya telah terjadi. Tahu-tahu sekarang aku sudah berada di kamar dengan gaun tidur yang cukup tipis dan badan yang begitu lembut dan wangi karena pijatan para pelayan. Saat aku masih duduk dengan wajah terbengong-bengong, Mayes yang tadi memperkenalkan diri sebagai pengasuh Richard, berkata dengan suara yang sopan dan sopan. Baiklah, semua persiapan sudah selesai. Saya undur diri dulu. Anda bisa menggunakan telepon di sana untuk memanggil kami jika ada keperluan, ucapnya dengan badan membungkuk dan undur diri bersama beberapa pelayan yang tadi membantu aku mandi. Baik, terima kasih, jawabku, yang tak pernah ada di posisi diperlakukan dengan sopan seperti ini, dengan suara canggung. Setelah semua orang pergi dan aku ditinggalkan di kamar yang begitu mewah dan luas sendirian, aku memandang langit-langit kamar mewah itu sambil menarik napas panjang. Apa ini? Aku kira aku akan dimasukkan ke penjara bawah tanah begitu menjadi istrinya, tapi, perlakuan bawahannya cukup baik. Gumamku, keheranan. Sungguh, perkataan dan perlakuan Richard sangat penuh kontradiksi. Dia bilang ingin balas dendam dan menghukumku, tapi kenapa menempatkan diriku di ruang mewah seperti ini dan memerintahkan pelayan untuk memperlakukan diriku seperti seorang majikan? Dia orang aneh, ucapku, menggeleng sendiri. Aku lantas memandang kamar tidur besar di samping, yang ukurannya bahkan jauh lebih besar dari ranjang yang biasa aku tiduri seumur hidup. Apa benar-benar tidak apa-apa aku mengambil langkah ini? Bisikku, yang masih merasa takut dengan ancaman Richard. Tak tahulah. Yang paling penting sekarang, nyawaku selamat. Aku mengatakan hal itu sambil melihat sekeliling, lalu bergumam sendiri lagi. Tapi, aku sekarang di mana, ya? Apakah ini rumah Richard selama ini? Wah, gila. Dia ternyata sekaya ini. Sialan. Seandainya waktu itu aku tidak gegabah dan tidak buru-buru mencuri uang dari ibunya lalu memanfaatkan cinta Richard yang membabi buta, mungkin aku sudah menikmati semua kemewahan ini, pikirku. Namun, sekarang aku adalah istrinya. Jadi aku bisa menikmati semua ini, kan? Pikiran jahat selintas berseliweran di kepalaku, tapi aku langsung menamparkan pipiku dengan keras agar berhenti melakukan hal bodoh karena tergiur dengan uang. Tidak, bodoh. Aku mikir apa? Aku hanya istri tawanan, bagaimana bisa tadi aku sempat berpikir akan menikmati semua kemewahan sebagai istrinya. Aku mencoba berpikir rasional dan dewasa, terlebih lagi, aku harus tetap siaga. Setelah berkeliling sebentar di kamar yang luasnya seperti lapangan sepak bola ini, aku yang kelelahan akhirnya melemparkan diri ke ranjang. Hoa, empuk sekali. Aku tanpa sengaja berteriak dengan wajah sumringah saat merasakan betapa empuknya ranjang kamar di rumah Richard. Saking senangnya, aku sampai bermain-bermain di sana dengan mengepakkan tanganku seperti seekor burung. Pada saat itulah, tiba-tiba suara dingin terdengar. Sepertinya kamu sangat menikmati ranjang rumahku. Mendengar suara itu, punggung bawahku langsung terasa dingin dan aku pun bangkit dengan wajah ketakutan. Rich. 5. Malam pertama yang penuh gairah. Richard tersenyum sinis dan berjalan ke arahku yang sedang buru-buru turun dari ranjang dan bertanya. Kenapa? Apa aku bahkan tidak boleh masuk ke bagian dari rumahku sendiri? Nadanya terdengar mengejek, sehingga aku yang merasa malu karena bersenang-senang di kamarnya, menjawab dengan wajah merah padam. Bukan seperti itu. Silakan lakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Richard yang kini berdiri tepat di depanku, mencengkeram lembut kedua pipiku dengan tangannya yang besar. Kamu tidak akan berpikir kalau ini akan menjadi malam pertama kita, kan? Tanyanya, dengan suara pelan tapi tegas. Mataku seketika terbuka lebar saat mendengar kata malam pertama, sehingga menjawab dengan suara gagap. Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa aku? Tidak mungkin katamu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Segitu jijiknya kamu sama aku. Kemarahan berkelebat di kedua matanya, sehingga aku pun menjawab tergesa-gesa dengan suara gugup.
Tentu saja tidak. Maksudku, Jeani, ingatlah selalu, di dalam hubungan ini, akulah yang memegang kendali. Kamu masih punya akal sehat untuk tidak membuat aku marah dan melemparkan dirimu ke penjara bawah tanah, kan? Potongnya, mempererat cengkeramannya di pipiku sehingga aku pun meringis kesakitan. Oh, tentu saja aku masih ingat semuanya, Rich. Apa aku sedang menyinggung perasaanmu sekarang? Tanyaku, dengan sangat hati-hati. Wajah tampan itu masih terlihat begitu marah, sehingga aku yang secara intuitif merasa dalam bahaya jika dia semakin marah, bertanya dengan suara gagap. Atau haruskah kita melakukan malam pertama sekarang juga? Aku pikir Richard akan marah lagi saat aku menawarkan malam pertama, tapi anehnya, ekspresinya tiba-tiba melembut. Haha, ini sungguhan. Dia ingin melakukan malam pertama denganku. Bukannya dia sangat benci sampai merasa jijik padaku. Kontradiksi macam apa lagi ini? Malam pertama, ayo coba kita lihat. Bagaimana kamu bisa membuat aku tergoda, Jeani sayang? Richard bertanya, kemarahan sepertinya sudah cukup mereda di matanya. Mendengar itu, ganti aku yang gugup sekarang. Menggoda. Apa maksudmu dengan menggoda? Bukankah kamu benci padaku? Aku yang benar-benar tak paham dengan Richard, berteriak frustasi dalam hati. Ya, goda aku dan aku memaafkan kesalahanmu untuk saat ini, Jeani, jawabnya, seraya mengelus lembut pipiku. Menggoda, bagaimana bisa aku menggoda pria menakutkan yang bahkan tidak bisa tersenyum ini? Aku bahkan sangat ketakutan sekarang. Bagaimana caranya? Petik 2. Gugup, aku bertanya. Kamu bertanya seakan-akan tidak pernah punya pengalaman dengan seorang pria, Jeani, ejek Richard, yang langsung aku bantah dengan gelengan tegas. Aku memang tidak pernah menggoda siapapun selain kamu tahu itu, kan? Balasku, putus asa. Meski memiliki wajah yang luar biasa cantik, aku hanya pernah satu kali pacaran dan pacarku adalah Richard, pria yang aku goda demi uang. Mengingat itu, wajahku merah padam, sedangkan Richard tampak tersenyum lembut sehingga wajahnya yang tampan itu menjadi semakin luar biasa. Ya, aku sangat tahu hal itu. Kamu tidak pernah punya kekasih selain aku, kan, Jeani? Pertanyaan darinya membuat aku yang ingat masa lalu yang sangat memalukan di antara kami, tak sanggup menjawab. Itu. Aku memandang ke arah Richard dengan takut-takut, tapi langsung terheran-heran saat melihat senyum puas di wajah tampan itu. Kenapa dia terlihat sangat bangga dengan fakta bahwa hanya dia yang pernah jadi pacarku? Pria ini, dia sangat aneh. Saat aku mendongak ke arahnya, Richard membelai lembut pipiku dan mengarahkan jari-jarinya ke leherku. Dia juga mendekatkan wajahnya ke wajahku lalu berbisik ke dekat telingaku dengan senyuman menggoda. Jadi, ayo goda aku, Jeani sayang. Dengan tulus, lanjutnya, penuh penegasan. Belayan tangannya di leherku membuat punggungku merinding. Aku memandang ke arah Richard dengan tatapan bingung karena tak tahu bagaimana cara menggoda suami untuk melakukan malam pertama. Biasanya, semuanya dimulai dengan ciuman, kan? Berpikir seperti itu, aku pun memberanikan diri untuk memegang wajahnya dengan kedua tangan, bermaksud memberi Richard ciuman. Richard, seperti mendukung tindakanku, sedikit merendahkan tinggi badannya sehingga wajah kami kini sejajar. Aku benar-benar bermaksud mencium bibirnya, tapi saat melihat bibir Richard yang begitu mempesona, aku tiba-tiba merasa gemetar. Karena itu, aku segera memejamkan mata dan alih-alih mencium bibir Richard yang tampak menggoda, bibirku malah mencium ujung hidung Richard. Apa yang sedang kamu lakukan? Richard bertanya, sepertinya marah dengan tindakanku. Apalagi, aku berniat menciummu. Balasku, berusaha terlihat tak tahu malu. Mencium, apa ini yang kamu maksud dengan mencium? Richard bertanya lagi dengan kening berkerut, terlihat jelas bahwa dia sangat tidak puas. Aku mengalihkan pandangan dan menjawab dengan gugup. Aku belum pernah berciuman dengan siapapun sebelumnya. Jadi, petik 2. Sejujurnya, tadi aku merasa agak malu jika langsung mencium bibirmu meski faktanya sekarang kamu adalah suamiku, itulah kenapa aku mencium hidungmu tadi. Kubisikkan kata itu dalam hati, tanpa berani mengucapkannya keras-keras. Hidungmu sangat mancung, jadi aku terpesona sebentar, kilahku, sambil nyengir seperti orang bodoh. Richard yang mendengar itu, memegang kedua lenganku dengan erat dan berbisik dengan suara yang terdengar cukup mengancam.
Sepertinya kamu perlu diajari apa itu ciuman, Mataku seketika terbelalak lebar dan menjawab dengan cepat. Hah, tidak. Sepertinya itu tidak perlu. Sebelum aku selesai bicara, Richard sudah mendorong badanku sehingga punggungku pun terjatuh atas ranjang. Kia! Relvek! Aku pun berteriak. Richard yang tampak tak peduli, kini berada di atas tubuhku, memenjarakan diriku dalam kurungan lengannya yang kuat. Apa-apa yang mau kamu lakukan, Rich? Tanyaku, panik saat jarak kami begitu dekat seperti sekarang. Apalagi, tentu saja mengajari istriku yang sangat polos ini apa yang dinamakan sebuah ciuman, jawabnya, tenang. Senyumnya terlihat sangat menawan dengan tatapan lesu yang menggoda, membuat aku semakin panik bukan main. Tunggu. Ini tidak mungkin. Kami tidak akan benar-benar melakukan malam pertama yang sangat liar di sini, Kaan. 6. Ciuman gila suamiku. Istriku sayang, inilah yang dinamakan sebuah ciuman. Richard mengatakan itu, lantas membungkuk dan meraih daguku dengan satu tangan agar aku memandangnya. Lalu, tanpa ragu sama sekali, dia pun menutupi bibirku dengan bibirnya. Saat aku mencoba menarik wajahku ke belakang, dia langsung menopang bagian belakang kepalaku dengan satu tangan untuk mencegahku melarikan diri. Tempat tidurnya sedikit bergoyang. Richard melompat ke tempat tidur dalam sekejap, menopang tubuhnya dengan tangannya dan mengunciku di dalamnya. Memi. Aku sedikit berteriak saat lidah Richard mulai bergerak-gerak dengan sungguh-sungguh di mulutku. Mula-mula lidah itu menembus setiap gigi seolah menghitung jumlah gigi di mulutku, lalu masuk lebih dalam dan dengan lembut menggaruk langit-langit mulutku. Meskipun aku tidak pernah punya pengalaman dengan pria lain, tapi aku yakin. Pria ini, suamiku, adalah pencium yang sangat baik. Bibir lembutnya yang menyentuh leherku sungguh merangsang, sehingga aku mengalihkan pandangan secara refleks. Richard segera menyentuh pipiku dan mengarahkan wajahku menghadap ke arahnya. Lihat aku, Jeannie. Lidah merah Richard menjilat bibirku, warnanya sama dengan milikku. Penampilannya begitu sensual dan luar biasa sehingga aku memejamkan mata. Aku sudah bilang kalau kamu harus lihat wajah suamimu, Jeannie. Dia memperingatkan. Suaranya yang tegas membuat aku merinding. Perlahan aku membuka mataku, dan Richard tersenyum padaku seolah aku telah melakukan pekerjaan dengan baik sebelum menggigit bibir bawahku. Saat aku tersentak dan tanpa sadar dan membuka mulutku, segumpal daging panas menembus ke dalam sana. Lidah Richard mengusap lembut bagian dalam mulutku, tidak cepat maupun lambat. Saat dia terus menstimulasiku, perasaan mendesak yang aku tidak tahu sedang terbangun muncul di dalam diriku. Panas menggenang di perutku dan menyapuku dalam gelombang. Tanpa diminta, tubuhku melompat dan menekan dada Richard yang kokoh, dan baru setelah aku merasakan daging orang lain menempel di tubuhku, nafsuku sedikit mereda. Erangan yang keluar dari sela-sela gigiku, membuat pria yang sedang menciumku itu tersenyum. Richard menarik diri, tampak puas dengan reaksiku. Aku yang merasa frustasi dengan ciuman yang luar biasa ini, tanpa sadar dengan berani menjambak rambut hitamnya dengan penuh semangat, mendambakan bibir pria itu dengan rakus. Tenggorokanku kering karena air liur yang manis dan hangat. Hah. Aku terus mengeluarkan suara erangan aneh, sementara dadaku rasanya ingin meledak karena sensasi ciuman yang begitu panas. Bagus, Jeannie. Jangan ditahan, bisik Richard, membelai lembut leherku dengan lidahnya yang panas, sehingga tubuhku gemetar secara refleks. Perasaan aneh membanjiri diriku seperti ekstasi. Ciuman pria ini benar-benar membuat aku gila sehingga membuat aku menginginkan lebih dan lebih. Richard yang terlihat sangat senang dengan erangan yang keluar dari mulutku, menciumku lebih dalam dan dalam. Lidah kami kembali terjerat dan jantungku berdegup sangat kencang. Setiap kali kami berciuman, aku seperti kehilangan jiwaku. Apalagi saat berpikir bahwa bagaimana pria yang sangat tampan ini, terlihat begitu menginginkan diriku. Rich. Ciuman Richard semakin memanas, dia sungguh pencium yang handal. Saat aku sibuk memikirkan siapa wanita yang sering dicium oleh Richard, tiba-tiba suamiku itu menatap mataku dan melepaskan bibirnya. Sepertinya kamu punya waktu untuk memikirkan hal lain, istriku. Apa? Oh. Bibirnya menyentuh tengkukku. Sensasi yang dia berikan membuat aku menjerit tanpa sadar. Tunggu. Aku tiba-tiba ingat jika harus mengatakan sesuatu yang sangat penting kepada Richard, jadi aku meraih bahunya dan mendorongnya. Meski begitu, dia menjilat leherku dan akhirnya mulai menggigit dan menghisap. Tunggu, Rich.
Ada yang ingin kukatakan. Seruku lagi. Ketika aku terus berteriak bahwa aku ingin mengatakan sesuatu, Richard menarik leherku dengan keras dan menjauh. Dalam situasi ini, apa yang ingin kamu katakan, Jeannie? Aku bisa merasakan suaranya sangat pelan, terlihat terganggu dengan interupsi dariku. Meski begitu, bibirnya kembali mendekat dan menyentuh leherku sehingga tubuhku rasanya mendingin karena stimulasi. Richard sepertinya sama denganku, dari gerakannya yang tak sabar, aku yakin dia sedang terangsang karena ciuman kami ini. Meski begitu, aku harus tetap mengatakan ini demi keselamatan jiwaku. Janjimu, jangan lupa, kamu harus menepati janjimu untuk tidak langsung membunuhku setelah kita menikah, Rich. Segera setelah aku selesai berbicara, mata suamiku yang tampan itu, yang awalnya dipenuhi panas, mendingin dengan cepat. Gemetar, aku sedikit menghindari memandangnya agar tidak terlihat kalau tidak terlalu peduli dengan situasi Richard sekarang. Aku harus mendapatkan janji itu, demi mengamankan masa depanku. Bagaimana jika setelah dia puas menciumku, dia langsung membunuhku? Itu sangat menakutkan. Jeannie. Richard yang beberapa saat lalu mundur dengan ekspresi terganggu, kini mendekatkan wajahnya dan menatap mataku dengan dingin. Kalau kamu melakukan tugasmu dengan baik sebagai istriku, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Mendengar kata-kata Richard itu, aku memandangnya dalam diam, lega. Untuk saat ini, bendera kematian yang menakutkan itu telah menjauh dariku. Tadi sudah cukup bagiku untuk merasa puas. Mendengar kata-katanya yang ambigu, aku bertanya dengan kebingungan. Maksudnya itu apa? Jangan bicara lagi, Jeannie. Richard memotong dengan dingin, dia hanya mengatakan apa yang ingin dia katakan, seolah menolak untuk berbicara lebih jauh. Apa yang membuat dia cukup puas? Apakah itu ciuman kami tadi? Meski aku masih kebingungan, Richard sepertinya tak berniat memberitahu lebih jauh. Aku rasa aku tidak akan bisa mengendalikan diri jika tetap di sini, ucapnya tiba-tiba. Richard mengatakan itu dan menutup mulutku dengan bibirnya sendiri tanpa harus membuka mulutku lagi. Itu adalah ciuman yang sangat intens dan mengerikan, sangat berbeda dari ciuman sebelumnya.